Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedo Wairunisa dari Prodi Sistem Informasi 2019. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Visual Studio atau Visual.net, yaitu nama proyeknya tentang penjualan. Nah, ini hasil desain dari from startup. Jadi konsepnya itu kita nanti setelah di run itu muncul startup, lalu masuk ke login, dan setelah masuk ke login itu nanti ada username sama password, kita isi, lalu klik bagian loginnya, tombol loginnya, lalu nanti muncul ke from menu utama. Nah, ini menu utamanya, ini bagian codingannya. Nah, lalu setelah itu di menu utama nanti akan ada menu file, yaitu di menu file itu ada login dan logout, dan di master itu ada admin, barang, sama pelanggan. Lalu di transaksi cuman transaksi saja. Di bagian laporan itu ada laporan master, laporan penjualan, dan laporan pembelian. Lalu di menu utama nanti pas muncul di menu utama nanti kita coba di bagian menu admin, kita coba fungsi dari Proma admin di bagian inputnya apakah berfungsi, di bagian simpannya, lalu di bagian hapus, dan di bagian update, dan di bagian keluar. Begitupun dari barang dan pelanggan dan transaksi juga. Nah, ini bagian from master admin. Ini tampilan from master admin, dan ini codingannya. Saya ambil codingannya dari project di mata kuliahnya yang sering dipraktekkan setiap minggunya. Nah, menyesuaikan, jadi tinggal menyesuaikan saja nama-namanya itu tentang apa, menyesuaikan, lalu kodenya juga, dan nama-nama propertinya juga. Ini nama-nama properti, lalu ini nama tabel, di bagian kolomnya itu ada apa aja. Lalu select bintang from tabel admin by kode admin desk. Nah, ini untuk memanggil tabel adminnya. Lalu di bagian prepared sub-nya ini pemanggilan dari nama-nama tipe properties yang ada di from master. Nah, di bagian sini. Nah, ini. Jadi tipe-tipenya yang kayak yang tadi, txt kode admin, txt nama admin, txt password, txt level. Terus, nah ini bagian get data admin.
Nah, di bagian get data admin juga di STR/SQL ini juga untuk memanggil tabel adminnya yang ada di SQL Server. Dan ini juga untuk memanggil repeat sub-nya, get data admin. Ini juga sama. Nah, btn hapus. Nah, ini codingan button hapus ya. Dan ini untuk nanti ketika diklik itu muncul notif seperti ini nih. Anda yakin data mau di-delete? Yes atau no? Nah, ini untuk pemanggilan program codingan dari SQL Server. Delete from, nama tabelnya apa, misalkan tabel admin, lalu where kode admin. Nah, ini sama pemanggilan atau nama propertiesnya. Ini codingan dari txt kode admin. Nah, ini juga sama pemanggilan tabel admin, menyesuaikan semua ya. Jadi ini txt-nya nama admin, password, level, dan seterusnya. Lalu ini codingan dari button simpan. Nah, codingan dari button simpan ini dari STR/SQL-nya itu untuk di bagian insert into tabel admin dan txt-nya itu fungsinya untuk memanggil tabel admin yang ada di SQL servernya. Jadi ketika di input itu button simpan memanggil SQL servernya untuk memproses inputannya. Lalu nanti dimunculkan di data grid view-nya. Nah, ini juga sama. Nanti ketika di bagian kode adminnya itu memasukkan kodenya itu misalkan KD 001 dipanggil lalu diklik enter, nanti muncul datanya di bagian from-nya, lalu kita ganti nanti muncul lagi di bagian data grid view-nya. Nanti di data grid view-nya kita lihat apakah ada yang berubah di bagian yang from yang sudah di-update-nya. Dan ini button keluar. Ini codingannya. Dan btn keluar ini menyesuaikan dari tipe properties yang di buttonnya juga. Begitupun sama di from master barang dan master pelanggan. Ini codingannya. Cuman bedanya dari namanya saja, dari penamaan tabelnya, lalu di tipe-tipenya, dan di propertiesnya. Dan codingan data pelanggan juga sama. Nah, ini sekarang kita bagian DB connection. Nah, di DB connection ini
codingan DB connection-nya. Jadi jadi ketika di run itu si bagian DB connection ini itu untuk mengkoneksi dari prom masternya, prom master dan prom login, pokoknya semuanya dari prom ini. Ini koneksiannya. Ini untuk memanggil tabel-tabel yang ada di SQL servernya. Dan ini DS transaksi, ini bagian tabel transaksinya. Jadi ini from transaksi. Nah, nanti di from transaksi ini konsepnya itu jadi di from transaksi ini ada ada bagian tabel admin, tabel barang, dan tabel pelanggan. Jadi semuanya ada di from transaksi. Kita coba sekarang di bagian SQL servernya. Ini database dari project penjualan di visualnya. Dan ini nama-nama tabelnya. Kita klik di bagian desainnya. Nah, ini desain tabel admin. Ini desain tabel barang. Ini desain tabel login. Ini desain tabel pelanggan. Ini desain tabel transaksi desain. Maaf, salah klik. Ini desain tabel transaksi detail. Ini tabel desain transaksi HDR. Kita coba run. Nah, masuk ke bagian from startup. Nah, lalu ke from login. Kita masukkan username-nya. Kita klik login. Nah, muncul di from menu utama. Di from menu utama di bagian filenya itu ada login dan logout. Kita klik login, nah muncul from login. Kita klik cancel. Yes. Nah, fungsi ya. Kita masuk lagi, coba lagi. Kita klik. Kita coba di menu master. Di menu master itu ada admin, barang, dan pelanggan. Kita klik bagian from master admin. Kita coba. Misalkan nama adminnya nama passwordnya levelnya user. Kita klik simpan, apakah muncul? Nah, muncul ya. Nih.
Kita coba bagian update-nya. Misalkan di bagian kode adminnya kita panggil data kode adminnya yaitu misalkan nomor 2, KD002. Kita klik. Nah, muncul berarti yang ini ya. Kita update misalkan jadi yes sama passwordnya. Lalu update. Apakah muncul di bagian passwordnya? Kita klik update. Nah, muncul ya. Nama passwordnya yes. Kita coba button hapusnya. Misal kita panggil kode adminnya. Misalkan 003. Kita klik. Kita coba bagian button hapusnya. Kita delete. Nah, hilang ya. Jadi berfungsi semua, simpan, update, dan hapus. Kita coba di bagian keluarnya. Nah, berfungsi semua. Lalu kita coba di bagian from barang. Kita input misalkan kode barangnya Asus. Misalkan harga barangnya 4 juta. Lalu satuannya misalkan barang. Lalu jumlahnya 1. Kita coba simpan. Nah, muncul ya sini. Kita coba panggil di bagian kode barang KB001. Kita update. Kita update misalkan jumlah, misalkan nama barangnya, misalkan HP Samsung. Harganya misalkan 3 juta, satuannya barang. Jangan barang deh, unit. Jumlahnya 2. Kita update. Apakah muncul? Nah, ini muncul di bagian nama barangnya, yang tadinya AC nama barangnya, dan satuannya juga diganti jadi unit. Jumlahnya mungkin ada problem, jadi nggak berubah, jadi jumlahnya tetap 1. Sekarang kita coba di bagian hapus. Kita coba di bagian hapus, kita panggil kode barangnya misalkan KB003. Kita klik hapus. Nah, hilang ya, jadi berfungsi bagian button hapusnya. Kita coba di bagian button keluarnya. Kita klik keluar. Nah, sekarang bagian from barang. Kita coba input lagi. Lalu namanya misalkan Wina. Alamatnya pisang
Sambo. Misalkan tokonya kita klik simpan, apakah muncul? Nah, muncul ya. Kita coba di bagian update-nya. Kita panggil kode pelanggannya, misalkan kode pelanggannya KP003. Kita enter, kita update di bagian alamat, misalkan di Bandung. Kita update apakah muncul di bagian alamat, karena kan ini update-annya cuma di bagian alamat saja. Kita klik update. Nah, ternyata ada problem di bagian update-nya. Misalkan kita hapus. Kita coba bagian button hapusnya, misalkan kode pelanggan KP002. Kita klik hapus, apakah muncul, apakah bisa di-delete atau hilang. Kita klik yes. Nah, hilang. Jadi berfungsi ya di bagian simpan dan hapus. Cuman di bagian update-nya agak bermasalah atau ada problemnya. Lalu kita coba di bagian keluar, kita klik keluar. Ternyata berfungsi ya button keluarnya. Kita coba di bagian menu transaksi. Kita coba, bukan kita coba sih, jadi di prompt transaksi ini memang nggak ada yang error, tetapi di sini nggak ada yang muncul. Jadi biasanya muncul kayak gini, nomor transaksi udah ada, muncul kodenya, kode admin dan kode admin sama kode pelanggan. Jadi ketika kita dipilih kodenya, nanti muncul nama pelanggan dan nama adminnya. Nah, setelah itu ini konsepnya itu, jadi setelah di klik enter, nanti muncul button simpan sama hapusnya, lalu di bagian ininya nanti muncul tanggal, lalu di sini muncul kode pelanggannya yang udah didata sebelumnya dari prompt pelanggan dan prompt admin. Setelah dipilih kode pelanggan sama kode adminnya, nanti di sini muncul nama pelanggan sama nama admin, dan ketik telepon sama alamat. Nah, setelah itu nanti di kode barangnya dipilih kode barangnya, terus nama barangnya apa, satuannya apa, kuantitinya apa, harga satuannya, misalkan nanti diketik yaitu misalkan 4.000, nanti totalnya berapa, menyesuaikan dari kuantitinya. Jadi ini mungkin belum maksimal juga, nggak tahu problemnya dari mana gitu. Nah, jadi berfungsinya cuma di button keluar doang. Jadi kita klik keluar, apakah muncul. Nah, jadi keluar ya. Oh iya, jadi di prompt transaksi nanti tadi pas di input semuanya, nanti muncul di bagian tabel transaksi detail dan HDR hasil inputannya. Nah, di sini.
nanti muncul di bagian ini. Nah, nanti muncul di bagian sini. Ketika diisi semua, lalu disimpan, nanti muncul di bagian tabel transaksi HDR dan tabel transaksi detail. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena penjelasannya kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.